Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan kembali mengajak Anda untuk membahas yang menjadi trending topik banyak dibicarakan oleh warganet. Kalau tadi kita sudah membicarakan bagaimana penyebab banjir di Bekasi, saat ini kami mengajak Anda untuk melihat trending pencarian lainnya itu Sritex yang pencarian mencapai 5.000 pencarian. Ya, pasca di PHK ya pemirsa, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan, saat ini para ex-karyawan Sritex tengah mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan mereka. Ya pemirsa, pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh ribuan karyawan Sritex ini tentunya menjadi kabar yang mencengangkan ya, karena sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan sempat mengatakan tidak akan ada PHK, tapi apa boleh buat ternyata kemudian dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi pemirsa, mungkin ini bisa sedikit memberikan kabar baik ya bagi para karyawan Sritex, karena proses klaim jaminan hari tua atau JHT bagi ex karyawan PT Sritex Sri Rejeki Isman atau Sritex ini sudah dimulai pada hari Rabu ini. Jadi pemirsa, karyawan diminta untuk mengumpulkan berkas persyaratan klaim JHT dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan ini menyediakan waktu selama 10 hari untuk seluruh ex-karyawan PT Sritex. Ini untuk melengkapi berkas-berkas mereka. Dan pagi ini pemirsa kita bisa lihat bersama ya di visual yang Anda saksikan, ribuan karyawan dari ex-PT Sritex ini sudah mulai mengajukan pencairan JHT dan untuk proses verifikasi dokumen hingga pencairan diperkirakan akan memakan waktu setidaknya hingga 3 hari. Ya, proses pencairan JHT bagi 8.371 karyawan Sritex dilakukan secara bertahap. Loket-loket sudah dibuka di Gedung Serbaguna Brigjen Slamet Riyadi di area pabrik PT Sritex pada pukul 9 pagi hingga jam 1 siang. Nah, selama 10 hari ke depan dengan aturan maksimal 1.000 orang per hari ini akan dilakukan proses pencairannya. Kalau kita lihat di sesi pertama pagi tadi, loket ini dibuka sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh sekitar 150 orang sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan. Jadi pemirsa, mereka dipanggil satu persatu sesuai dengan nomor untuk melakukan proses verifikasi di 10 loket yang sudah disediakan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu sisanya wajib menunggu di luar gedung. Nantinya setiap peserta hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit ini untuk menyelesaikan proses verifikasi. Kemudian Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Teguh Wiono mengatakan kalau JHT cair dalam 3 hari ke depan. Nantinya uang jaminan akan langsung nih pemirsa masuk ke rekening masing-masing ex karyawan Sritex dan nanti nggak perlu balik lagi ke kantor untuk mengecek secara manual. Oke, jadi sudah otomatis ya. Nah, ada cerita nih pemirsa dari salah seorang ex karyawan Sritex dari Departemen Garmen, yaitu Airin, usianya masih 22 tahun asal Pacitan, Jawa Tengah. Airin mengaku bahwa proses verifikasi berlangsung cepat. Kemudian pihak BPJS tidak perlu waktu lama untuk memverifikasi berkasnya. Di antaranya ini beberapa yang dilampirkan ada fotokopi NPK, fotokopi kartu BPJS, fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga, nomor ID card, dan fotokopi buku tabungan. Jadi secara umum proses pencairan JHT ini dinilai cukup mudah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kira-kira BPJS Ketenagakerjaan gimana sih dana yang disiapkan? Jadi pemirsa, ini sudah ada keterangannya ya. Kalau BPJS telah menyiapkan dana 129 miliar rupiah. Ini untuk semua karyawan Sritex yang berada di Sukoharjo. Ya, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana 129 miliar rupiah ini bagi para ex karyawan PT Sritex. Dana tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan klaim bagi 8.371 terutama klaim JHT, jaminan hari tua mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK buntut dari pemailitan PT Sritex. Besaran JHT ini nantinya bisa bertambah karena nilai 129 miliar rupiah adalah berdasarkan perhitungan
di bulan Januari, sementara untuk bulan Februari ini belum terhitung. Nah, pemirsa, dengan nilai JHT yang besarannya mencapai 129 miliar rupiah, jadi rata-rata ex karyawan Sritex ini diperkirakan mendapatkan lebih dari 15 juta rupiah per orangnya. Dan besaran JHT masing-masing karyawan ini cukup bervariasi karena ini akan tergantung pada masa kerja dan juga besaran gaji selama mereka menjadi karyawan. Ya, selain ada JHT yang prosesnya ini klaimnya masih terus berlangsung ya selama 10 hari ke depan. Tapi sebetulnya bukan hanya JHT karena ada berbagai jaminan lain yang bisa diklaim oleh para ex pekerja Sritex, di mana mereka juga diminta untuk mendaftar pada program jaminan lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja atau JKK, kemudian jaminan kematian JKM, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Ini yang paling baru ya ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, pemirsa, untuk JKP, jika pekerja ini sudah memenuhi syarat, mereka bisa mendapatkan bantuan uang tunai ini selama 6 bulan ke depan besaran 60% dari gaji yang dilaporkan. Jadi maksimal nilai manfaatnya adalah 5 juta rupiah nih, Marcel dan pemirsa. Oke, jadi berbagai prosesnya ini semoga bisa ditempuh. Tapi selain jaminan-jaminan tadi, ada yang juga biasanya mereka selalu dapatkan kalau hari raya, yaitu THR, pemirsa. Bukan hanya JHT dan JKP, para buruh korban PHK Sritex juga berharap bisa mendapatkan THR saat mengikuti pertemuan di Komisi 9 DPR RI. Ini keinginan mereka supaya THR cair juga sudah disampaikan ya. Jadi pemirsa, saat bertemu dengan Komisi 9 DPR RI, Serikat Pekerja Sritex ini menyampaikan kekecewaan mereka atas keputusan PHK. Apalagi pemirsa, kalau kita ketahui bersama, ini dilakukan 2 hari menjelang bulan Ramadan. Dan pada kesempatan lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengatakan kalau kurator ini sudah berkomitmen untuk membayarkan THR karyawan pasca PHK. Oke, jadi pemerintah ini juga berjanji akan mengawal pencairan THR bagi para karyawan Sritex yang terkena PHK. Jadi kita bisa lihat bersama pemirsa, ini adalah suasana ya ketika diumumkannya ada PHK. Tentunya banyak dari mereka yang bersedih, bahkan juga viral ya beredar di media sosial ketika seluruh karyawan ini dikumpulkan dan juga ada kata-kata berpisah yang disampaikan oleh para petinggi di PT Sritex. Kita harapkan jaminan-jaminan termasuk THR ini bisa membantu mereka untuk menyambung hidup, mencari pekerjaan lain berikutnya. Nah, pemirsa, kalau Anda ketahui PT Sritex ini adalah salah satu pabrik garmen ini sejak tahun 1966 dan ini salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kita ketahui bersama saat ada pengumuman PHK ini terdapat lebih dari 10.000 karyawan yang terkena PHK dan saat itu ini menjadi pukulan keras sebetulnya bagi pemerintah. Bagaimana kita menghadapi kondisi industri kita saat ini? Karena kalau kita melihat sebetulnya ini memiliki kontribusi yang cukup baik untuk PDB kita dan ini juga nanti akan berdampak juga bagaimana nanti di pasar kerja akan seperti apa meskipun sudah ada jaminan nih dari pemerintah. Katanya kalau mereka yang di PHK dari PT Sritex apabila ingin bekerja lagi asalkan umurnya masih mencukupi, kemudian masih ingin bekerja, ini tidak akan dikenakan syarat-syarat yang akan mempersulit mereka. Akan dipermudah justru ya. Nah, itu adalah harapan tentunya dari para ex karyawan Sritex supaya tadi ya bisa tetap mendapatkan pekerjaan. Nah, sebetulnya ada banyak sekali komentar pemirsa terkait dengan PHK dari Sritex ini. Kita akan bacakan dari media sosial Instagram, yaitu dari Chandra Firdaus. Efek barang murah dari luar, iya nggak sih? Ini memang harus menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait dengan bagaimana barang dari luar negeri yang masuk, impor-impornya. Dan lebih murah ya Betul ternyata. sekali, dan industri di dalam negeri ini harus tetap dijaga. Kemudian ada juga komentar lainnya, sedih mendengar berita garmen gede dan legend ini tutup. Tapi mau gimana, baju di butik-butik gede impor dari Tiongkok cuma 25.000. Ya, apalagi kalau kita ingat waktu COVID kemarin ya, Sritex juga ini kontribusinya sangat besar untuk bisa memproduksi banyak sekali alat-alat pelindung diri pemirsa. Nah, kemudian kita lihat lagi komentar dari Gisela. Kami nggak tahu Pak yang kalian rasakan, doa kami menyertai kalian, sehat selalu pejuang keluarga.
Nah, pemirsa ada komentar lainnya yang menyampaikan kasihan nasib para karyawannya. Ini ribuan loh, bahkan mencapai 10.000 lebih karyawan yang terkena PHK. Miris sekali jelang puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri malah nggak ada pemasukan. Kira-kira apakah ada perusahaan yang akan menampung dan memperkerjakan mereka semua? Nah nih pemirsa, kemarin sempat ada pernyataan dari Menaker yang mengatakan kalau di Jawa Tengah ini ada 10.666 lowongan pekerjaan baru. Ini cukup bervariasi lowongan pekerjaannya. Tapi kan pertanyaannya apakah selanjutnya ex-PT karyawan PT Sritex bisa semuanya diterima dari lowongan tersebut? Itu dia yang mungkin kita harapkan pemerintah ada mekanismenya untuk mempermudah tadi. Dan tentunya ada juga harapan mudah-mudahan mereka rezekinya bisa tetap lancar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.